Jumpa lagi dengan channel Rumah Bahasa Magelang. Kali ini saya akan memberitahukan informasi menarik terkait pertukaran pemuda di negara besar di Amerika. Saat ini telah dibuka pertukaran pemuda melalui Youth Exchange and Study Program bagi pemuda-pemudi Indonesia yang berusia sekitar 15 sampai 17 tahun dan sedang mengenyam pendidikan di tingkat SMA atau SMK. Nah, kita akan bahas secara detail program ini. Siapa tahu kalian menjadi kandidat yang terpilih, kemudian bisa berangkat ke Amerika. Tentu ini adalah pengalaman yang sangat berharga sekali buat kalian. Nah, kita akan bahas sedikit tentang apa ya Youth Exchange and Study Program ini. Jadi, YES ini singkatan dari Youth Exchange and Study Program. Ini adalah suatu program yang diadakan oleh pemerintah Amerika untuk mendorong siswa-siswi dari negara-negara yang mayoritas beragama Islam, termasuk Indonesia, untuk dapat mengenyam pendidikan atau mengenyam pengalaman untuk tinggal di Amerika. Jadi, kalau kalian mendapatkan beasiswa ini, nanti kalian akan tinggal di Amerika selama 1 tahun. Nah, di sini disebutkan bahwa yang boleh mengikuti beasiswa ini adalah, saya bacakan ya, for high school student age 15-17 to spend 1 academic year in the United States, living with an American host family. Jadi program ini berlaku buat siswa-siswa yang sekarang berusia 15 sampai 17 tahun dan masih tinggal di Indonesia dan masih belajar di SMA atau SMK. Nah, kalau kamu berhasil mengikuti program ini, kamu akan tinggal dengan keluarga di Amerika. Kemudian di sini disebutkan attending high school. Nah, kalian akan punya pengalaman nanti akan masuk di SMA di Amerika, tentu dipilih oleh pemerintah Amerika sesuai dengan grade ketika kamu diterima di beasiswa ini. Selain ini, kalian juga akan memperoleh keterampilan kepemimpinan. Jadi nanti kalian akan diajar bagaimana menjadi pemimpin yang baik dengan host-host terkenal dari Amerika. Dan tentu bagi kalian yang diterima, siap-siap saja, kalian harus memiliki dasar kebudayaan asli Indonesia. Jadi kalau kalian bisa menari, bisa menyanyi, tampilkan itu nanti di Amerika sebagai bentuk pertukaran budaya. Tampilkan budaya Indonesia yang paling baik, paling berkesan, sehingga mereka mempunyai kesan positif terhadap bangsa kita. Terus, YES ini mulai kapan diadakan? YES ini adalah beasiswa yang digagas oleh Senator Kennedy ya. Senator Kennedy dan Rutger di pemerintah Amerika sekitar tahun September 11 2001. Jadi tanggal 11 September 2001 program ini mulai diluncurkan oleh seseorang Senator Kennedy dan Rutger. Tujuannya untuk apa? Ini tujuannya, saya bacakan bahasa Inggrisnya ya. Tujuannya adalah program ini bertujuan to bring together young people from countries with significant Muslim population. Jadi program ini ditujukan buat negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tentu Indonesia menjadi target Amerika untuk dapat mengirimkan siswa-siswinya ke Amerika untuk memperoleh pertukaran kebudayaan dan pertukaran ilmu selama setahun di sana. Ketika kalian di sana, kalian tentu akan menjadi bagian dari 1.000 yang Indonesian have participated in the program. Jadi di sini disebutkan bahwa sudah sekitar 1.000 pemuda Indonesia telah berpartisipasi dan telah berhasil terbang di Amerika untuk mengikuti program YES.
Terus di Indonesia program pertukaran pemuda ini dikelola oleh siapa? Kebetulan pemerintah Amerika melalui kedutaan besar Amerika di Jakarta yang terletak di Jakarta ya, itu bekerja sama dengan yang namanya Yayasan Bina Antar Budaya. Jadi Yayasan Bina Antar Budaya ini ada di beberapa daerah, terutama di kota-kota besar Indonesia, untuk memberikan informasi seputar kegiatan, seputar beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Amerika. Kemudian yang penting adalah kapan berakhirnya beasiswa ini, pendaftarannya kapan ya? Di sini disebutkan bahwa is open for recruitment from August 20 to September 11, 2021. Jadi dibuka mulai bulan Agustus tanggal 20 sampai dengan tanggal 11 September 2021. Kira-kira masih 1-2 minggu dari sekarang. Jadi silakan bagi adik-adik yang ingin mendaftar, bagi siswa-siswi SMK, SMA, SMK yang memiliki keterampilan bahasa Inggris yang baik dan memiliki track record akademik yang baik dan unggul, bisa mencoba mendaftar beasiswa ini. Tentu kalian juga harus memiliki ini ya, pengetahuan budaya tentang Indonesia. Syarat yang dibutuhkan apa? Nah, syarat yang dibutuhkan itu di sini tertera bahwa high school student Indonesia. Kalian wajib menjadi siswa SMA di Indonesia atau siswa SMK. Kelas berapa? Sekarang idealnya kalian harus kelas 10 dan 11, baik SMK, SMA, dan MA atau sederajat ya. Kalian boleh mengikutinya. Selain kelas 10 sampai kelas 11, usia yang dipersyaratkan adalah usia 15 sampai 16. Jadi kalian yang usianya di bawah 15 sampai 16 sepertinya tidak akan lolos administrasi dan mengikuti seleksi selanjutnya, atau kalian yang usianya lebih dari 15 sampai 16 juga kemungkinan kalian tidak akan lolos administrasi. Jadi perhatikan kalian lahir di antara tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa. Kalau di sini sudah dikasih ancang-ancang ya, lahirnya itu antara tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 1 Agustus 2006. Tolong cek lagi tanggal lahir kamu, tolong cek lagi akta kelahiran kamu, sehingga kalian tidak terlewat usia atau tidak ketinggalan menyerahkan administrasi sesuai yang dibutuhkan. Kemudian ini syarat yang penting adalah kalian harus menjadi warga negara Indonesia. Di sini disebutkan not a US passport holder. Kalian bukan pemilik paspor Amerika. Kemudian was not born in the US. Kalian tidak terlahir di Amerika. Kemudian di sini juga disebutkan one parent is not American citizen. Salah satu dari orang tua kalian bukan orang Amerika atau bukan warga negara Amerika. Jadi, tolong basic requirement ini, syarat-syarat dasar ini diperhatikan ya baik-baik. Kalau boleh saya rangkum lagi, syarat-syarat dasarnya adalah 1. Kandidat yang boleh mengikuti program YES di Amerika selama 1 tahun ini adalah siswa-siswi yang belajar di SMA, SMK, atau MA sederajat, berusia 15 sampai 16 tahun, kelahiran antara tanggal 1 Januari tahun 2005 sampai 1 Agustus 2006, dan idealnya kalian sekarang berada di kelas 10 sampai kelas 11. Deadline-nya sudah saya umumkan tadi bahwa syarat administrasi atau seleksinya adalah semua dikirimkan paling lambat tanggal 11 September 2021. Jadi tolong sekali buat kalian yang berminat jangan terlambat ya, karena deadline-nya singkat sekali, tanggal 11 2021. Di sini disebutkan should you have any further inquiries, please contact. Jadi kalau kalian punya pertanyaan lebih jauh tentang program ini ya, Youth Exchange and Study YES program yang diadakan oleh pemerintah Amerika melalui kedutaan besar Amerika dan bekerja sama dengan Bina Antar Budaya di Indonesia, kalian dapat mendatangi alamat yang tertera di bawah ini.
kunjungi saja websitenya, kunjungi saja sosial medianya, telepon, atau kontak lewat email. Bertanyalah secara langsung mengenai program Youth Exchange and Study Program. Nanti petugas di Bina Antar Budaya pasti akan memberikan informasi yang mendetail terkait program ini. Untuk mengetahui lebih jelas tentang Youth Exchange and Study Program, kalian membuka ini, bisa langsung mengklik ke ini ya, https seleksi bina antar budaya ORID ya. Jadi kalian boleh masuk ke websitenya. Jadi setelah masuk nanti kalian lihat saja di website Bina Antar Budaya. Di sini disebutkan bahwa untuk tahun 2022 sampai 2023 telah dibuka seleksi pertukaran pemuda untuk Indonesia ke Amerika yang seleksinya akan diadakan pada tahun ini. Tetapi kebutuhannya adalah untuk tahun 2022 sampai 2023. Bina Budaya ini programnya apa saja ya? Kalau untuk saat ini yang dibuka adalah yang ini, Yes ya, yang sudah saya paparkan di depan. Kalian boleh buka-buka di sini, silahkan klik saja. Kalau kamu mau mendaftar, silahkan karena ini tanggalnya 20 Agustus sampai 11 September 2021, langsung saja masuk di sini dan buat akun di sini. Langsung daftar melalui di sini dulu. Setelah itu ikutin syarat-syaratnya apa saja yang harus dikirim. Kemudian Bina Antar Budaya juga biasanya menyelenggarakan AFS ya, Intercultural Program, tapi AFS ini belum dibuka. Nanti kalau sudah dibuka, Rumah Bahasa akan memberikan informasi awal kapan, syaratnya apa saja untuk mengikuti program AFS. Kemudian ada juga ini program Asia KKHC Project. Jadi kalau program-program ini sudah dibuka, tentu kalian bisa mendaftar di sini juga ya. Kemudian di sini coba kita buka, pilih program. Nah, di sini 20 Agustus sampai 11 September 2021. Jadi kalau kalian mau mendaftar selain JES, coba kalian boleh menanyakan apakah AFS Intercultural Program dan Asia KKHC Program Project juga sudah dibuka. Jadi terkait program-program yang ditawarkan oleh Bina Budaya dan Kedutaan Besar Amerika, kalian boleh masuk di website mereka ya, di Bina Antar Budaya. Kemudian ekspor saja semua isi yang ada di website ini untuk mendapatkan informasi terkait program yang ditawarkan. Jadi ini buat kalian yang belum tahu, Bina Antar Budaya adalah organisasi pendidikan antar budaya berbasis relawan. Kemudian yang memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan antar budaya secara global. Nih, sejak didirikan pada tahun 1985, Bina Antar Budaya, ini penting sekali, Bina Antar Budaya telah mengirim lebih dari 3.000 siswa Indonesia. Kemudian ini juga ada menerima lebih 1.500 siswa asing dari berbagai negara. Jadi ini seperti biro atau kaki tangan dari pemerintah Amerika untuk menjadi agen dalam program-program yang ditawarkan oleh pemerintah Amerika kepada pemerintah Indonesia. Nah, di sini kalian kontak saja alamat-alamat yang ada di sini. Misalnya kalian ada di Bandung ya, kontak chapternya. Nah, kalian boleh hubungi kontak chapternya, tanyakan hal yang terkait dengan program ini yang ditawarkan pada saat ini. Kemudian misalnya kalian ada di mana ini ya, kita lihat sampai di bawah, ternyata kota-kotanya banyak, terutama ini kota provinsi ya. Misalnya ada di Jogja, kalian kontak aja ke kontak chapternya ini, Kak Ruben, atau masuk ke IG-nya, seperti itu ya. Jadi dimanapun kalian berada dari ujung Indonesia, bagian
sana, Aceh sana, ataupun dari sampai ujung Papua sana, silahkan kalian masuk saja ke website Bina Budaya untuk menanyakan program beasiswa pertukaran pemuda-pemudi Indonesia ke luar negeri. Saya kira ini pertukaran pemuda yang sangat berarti ya buat kalian, karena kalian uh, jika lolos nanti bisa mengenal kebudayaan Amerika, bisa menikmati pendidikan SMA di Amerika, bisa mengenalkan budaya Indonesia, dan tentu pengalaman ini akan menjadi batu loncatan buat kalian untuk memperoleh beasiswa lain di kemudian hari. Ingat ya, beasiswa semacam ini biasanya peminatnya banyak sekali, persaingannya ketat sekali. Jadi bagi kalian yang ingin ikut, persiapkan mental kalian, persiapkan administrasinya, dan bahasa Inggris kalau kalian bisa bagus, kalau cukup pun juga bisa ditambah dengan apa ya, belajar otodidak, les bahasa Inggris, atau mengikuti kursus-kursus secara online. Jadi selamat buat kalian yang akan mengikuti program USMC, khususnya Youth Exchange and Study Program. Semoga sukses buat kalian, semoga menjadi perwakilan bangsa Indonesia di tingkat dunia, khususnya ke Amerika, dan menampilkan ini citra positif tentang Indonesia. Selamat berjuang, salam budaya, salam bahasa dari Rumah Bahasa Magelang. See you, goodbye.